Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Reza Ardi. Ya, kali ini gue bakal nge-review helm ini yang cukup banyak di request di kolom komentarnya YouTube. Ini helmnya baru dikeluarin sama GM beberapa bulan lalu, sekitar 1 bulan lalu lah gitu. Dan akhirnya gue bisa review helmnya sekarang. Baru datang, warnanya ini grey dove. Kita bakal bongkar semuanya, bakal kita detail seperti apa untuk GM Fury ini. Oke, pertama kita kletekin dulu plastiknya di sini. Oke, jadi udah terlepas semuanya untuk plastiknya. Seperti biasa kita ngebahas soal eksterior dulu, baik itu secara desain ataupun secara fitur. Jadi GM Fury ini. Oke, kalau gue sih ngelihat GM itu sebenarnya punya segmentasi yang luas di otomotif, di pengendara motor. Dia nggak niche, nggak tertuju ke salah satu segmen aja di motornya. Dia beneran luas banget seluruh pengendara motor, dan akhirnya mereka buat GM Fury di sini yang punya karakter lebih sporty sebenarnya dibandingkan dengan GM yang lainnya. Kalau GM yang lain itu kayak beneran commuting banget sih desainnya, cuman kalau yang ini dia terlihat lebih sporty dibandingkan dengan GM yang sebelumnya gitu. Oke, secara desain sebenarnya gue nggak menutupi kalau misalnya ini emang mirip dengan beberapa helm lainnya, baik secara helm buatan lokal ataupun yang internasional. Mungkin kalian tahu ini cukup mirip desainnya, cuman untuk helm ini walaupun sporty, gue ngelihatnya tetap kelihatan chubby, gitu nggak sih? Jadi kelihatan tetap gendut, kelihatan tetap rounded, entah mengapa. Jadi walaupun dia desainnya secara sporty, cuman nggak memperlihatkan agresivitas yang kental di sini tuh, tetap kelihatannya tuh chubby aja gitu, gendut untuk si helmnya, tetap kelihatan roundednya gitu. Dia nggak sekental itu aura sportinya gitu untuk di helm GM Fury ini. Dan untuk menambah kesan sportinya, dia itu pakai satu buah ventilasi single fan di bagian top air ventilation di sini. Dia mekanismenya sliding, ini ringan slidingnya, ada 2 step, bisa di adjust step pertama dan step yang kedua di sini. Lalu di sini ada juga outlet ventilation di bagian tengahnya, cuman masih tetap di bagian atas, bukan di belakang. Dan di sini ada spoiler. Cuman spoiler ini tidak ada lubang ventilasi, jadinya ini sebagai aksesoris saja untuk si spoilernya gitu. Itu sih untuk ventilasinya. Dan untuk visornya dia sudah bawaannya udah berwarna light smoke di sini, mungkin sekitar 20%-an untuk intensitas kegelapannya. Light smoke, ada hook visornya di sini, cuman tidak ada visor lock, tapi ada hook visor di sini gitu untuk nahan gitu. Dan untuk mekanismenya sebenarnya ini solid banget. Mekanismenya ada sekitar 4 step di sini, 1, 2, 3, 4, jadi 1, 2, 3 full gitu. Jadi ada 4 step dengan step yang paling bawah. Ini untuk mekanisme si face shield holdernya atau rekatnya sih. Dan untuk bentuk holdernya pun dia cukup unik, panjang sampai ke bawah, cuman masih menggunakan baut di sini. Menggunakan spring untuk mekanismenya, seharusnya ini lebih awet sih karena menggunakan spring. Jadi nggak rentan patah ataupun gimana gitu untuk si mekanisme face shield holdernya. Dan ini tipe helm open face dengan sun visor atau double visor, jadi ada mekanisme di sebelah sini untuk sun visornya gitu. Oke, itu secara eksterior. Nggak banyak yang bisa gue bahas dari bagian uppernya, tapi untuk bagian bawahnya ada aksesoris di bagian belakang. Ini ada garnish warna hitam glossy di sini. Lalu untuk bagian bawahnya di sini, lehernya sebenarnya ini biasa aja, masih lurus banget, nggak dilakukan apapun gitu untuk bagian lehernya gitu di sini. Oke. Dan sekarang lanjut ke brandingannya. Untuk brandingannya, GM Fury ini lebih simpel karena dia menggunakan logo monokromatik di sini dengan tanpa ada background. Di belakang juga sama di sini. Jadi simple banget untuk brandingannya, logo placementnya manis aja, minimalis gitu. Oke. Dan untuk sertifikasinya, helm ini SNI dan tidak ada sertifikasi lebih lanjut, dia hanya SNI saja. Lalu untuk bobotnya ini sebenarnya cukup ringan untuk GM itu. Ini sekitar 1350 gram untuk beratnya. Untuk materialnya dia menggunakan bahan termoplastik tentunya. Dengan harga masih di bawah 500.000, rata-rata ya udah pasti terplastik gitu. Lalu kita lanjut ke bagian interior.
Di bagian interior di sini yang pertama sistem pengunciannya dia menggunakan Micromatic Retention System di sini. Secara detail sebenarnya oke, ada brandingan GM di sini. Yang sebelah sininya solid untuk bagian metal di bagian yang kuncinya. Dan di sini juga ini cukup oke, ada tulisan GM, detail GM di bagian yang geriginya, dan untuk materialnya cukup solid sih. Jadi bukan material yang murah banget, cuman bukan yang terbaik juga, ini masih di menengah lah untuk material si ABS pengunciannya gitu. Oke. Lalu untuk linernya di sini dominasinya warna hitam. Untuk linernya ada kulit sintetis untuk pemanisnya di sini, dan ini bahannya fabric cotton biasa untuk liner dalamnya gitu. Dan ada mesh di bagian luarnya di sini. Cuman nggak mesh full, masih ada nutup-nutupnya dikit lah gitu. Oke, itu. Dan untuk cuttingnya sebenarnya rapi. Untuk linernya di sini, linernya dia cuttingnya oke, jahitannya juga cukup rapi, nggak ada masalah untuk QC dari brand GM. Dan sekarang kita coba bongkar si padding-paddingnya. GM Fury ini termasuk helm yang tidak menggunakan macro, jadi dia cheek padnya ukurannya cukup panjang, cuma tidak sepanjang beberapa helm lain kayak NHK S1GP Pro, NHK R1 Max mungkin lebih panjang, cuma ini nggak sepanjang dua helm tersebut. Untuk cheek padnya, ini untuk crown padnya kita lepas. Kita ngebahas IPS-nya dulu sebelum gua ngeliatin paddingnya. Pertama, dia sudah ada fitur slot untuk speaker intercom atau intercom ready, dan dimensinya atau ruangannya ini besar banget, nggak berbentuk bulat, cuman gede banget. Finishingnya rapi banget karena dia menggunakan bahan ABS lagi untuk bagian pipinya. Cuman kayaknya ini nggak ada IPS di bagian pipinya, jadi kemungkinan lebih berisik dibandingkan helm yang ada IPS di bagian pipinya gitu. Untuk IPS-nya ini terbilang cukup rapi, walaupun bentuknya biasa aja, cuman ini rapi banget, ada jalurnya tapi tidak terlalu menjorok, nggak terlalu dalam banget untuk jalurnya, cuman ini rapi banget buat sekelas helm GM dengan harga di bawah 500.000. Lalu ada lubang ventilasi depan di sini yang top air ventilation, lubangnya terlihat jelas. Di tengah juga ini untuk outletnya, yang di tengah-tengah itu keluar ada juga, dan ada lubang di bagian belakang juga untuk mengarah ke spoiler. Cuman gua ngelihat lubang di bagian eksteriornya gitu. Cuma di sini ada lubang. Ya berarti totalnya ada 6 lubang untuk ventilasinya di sini gitu. Good point. Dan ini untuk cheek padnya menggunakan 3 buah snap button, 1, 2, 3. Ini pun sama 3 buah snap button, dan bagian belakangnya untuk bagian lehernya diselipin doang, tapi tidak ada pengunciannya. Takutnya nanti gampang lepas aja belakangnya kalau misalnya nggak ada penguncian di bagian belakang di sini ya gitu. Takutnya bisa seperti itu. Cuman gua belum nyobain lebih lama lagi gitu. Ini untuk cheek pad. Untuk crown padnya, mekanismenya 2 buah snap button di sini, dan ada klip bagian depannya, tinggal diselipin doang gitu. Materialnya halus, masih seperti pada umumnya, ada lubang-lubangnya juga untuk ventilasinya, ada meshnya juga. Ini size-nya M helmnya, kan ini ukuran paling kecil tuh size-nya M untuk GM Fury. Ketebalannya gue bilang masih cukup untuk M, tapi untuk yang size XL ini pasti lebih tipis lagi untuk paddingnya gitu. Oke, itu untuk interiornya. Jadi ada fitur slot untuk speaker intercom, cuman sayangnya tidak ada IPS di bagian pipinya aja gitu. Mungkin akan sedikit lebih berisik dibandingkan helm yang ada IPS di bagian pipinya gitu. Sekarang kita masuk ke segmen fitment, tapi gue pasang dulu padding-paddingnya ke helm GM Fury ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Cuma sebelum itu kita coba pakai jaket dulu. Ini salah satu jaket yang gue beli di IMOS kemarin. Kalau misalnya kalian nonton vlognya, gue baru mulai vlog lagi di sana. Gue jalan-jalan ke IMOS Jakarta, ke booth Respiro, dan akhirnya gue beli jaket ini gitu. Karena helmnya buat commuting kelihatannya, buat perkotaan, jadi gue pakai jaket ini juga untuk di perkotaan. Kayaknya cocok-cocok aja. Dan sedikit soal jaket Respiro ini, kenapa gue beli jaket ini? Selain warnanya emang cukup lucu, gue tuh suka sama bagian
aksesoris depannya di sini. Ntar gue pakai dulu ya. Oke. Jadi dia itu punya aksesoris, ada kantong di depan. Mungkin buat beberapa orang aneh, cuman buat gua ini unik banget soalnya ini bisa jadi kantong. Cuman kalau misalnya gua nggak mau pakai kantong sebelah sini, ini bisa gua lepas dan bisa dijadiin sling bag gitu. Ada strapnya gitu. Ini bisa gue jadi sling bag buat naruh kunci-kunci atau naruh apapun itu, dompet, HP dan lain-lain waktu lagi riding. Jadi ini sling bagnya, jadi buat gue ini sangat unik sih. Ngebantu mungkin nggak terlalu karena masih ada tas yang lain, cuman gue suka uniknya aja. Dan untuk detail si kantongnya pun sampai ada meshnya di sini gitu untuk jaket Respiro. Jadi lucu aja gitu untuk jaketnya gitu. Dan apalagi untuk jaket Respiro gue baru tahu juga untuk detail dalamnya ada informasi lengkap juga di bagian dalam di sini tuh ada informasi lengkap soal jaket ini lebih condong karakternya ke arah mana. Tapi kalau misalnya soal fitment dan lain mungkin gue bakal bahas di videonya tersendiri. Sekarang kita balik lagi ke helm GM di sini. Kita bakal coba sih helmnya. Ini size-nya M. Bentar dulu. Untuk helm ini size-nya M dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56. Mungkin seharusnya gue pakai size S. Cuman untuk GM Fury ini gue udah nyari-nyari dia tuh paling kecil ukurannya M gitu. Tapi ntar kita coba apakah ini true size atau harus down size atau harus up size. Ntar kita cari tahu. Sekarang kita pakai dulu si helm ya. Untuk helm GM Fury ini udah jelas kerasanya ini ringan banget waktu pertama kali gue masukin. Sebenarnya buat size yang lebih besar dari seharusnya untuk kepala ukuran 55/6 kepala gue, ini gue nggak ada masalah, nggak sampai longgar banget. Si PS kepalanya tetap kunci di bagian depan, tetap kunci, cuman masih ada kosong di bagian belakang gitu, kayak masih harus bisa dimasukin lagi gitu. Dan untuk ruang telinganya ini kerasa gede banget seperti yang kalian lihat tadi. Kalau ruang di bagian cheeknya, bagian pipinya, bagian telinganya tuh emang cukup luas banget, jadi kerasa kosong banget di bagian telinganya. Untuk paddingnya hanya menyentuh, mungkin gue butuh padding yang lebih tebal buat kepala gue. Dan sebenarnya untuk fitment secara overallnya gue bisa bilang ini helm ya apa ya, cocok bukan cocok, cuman seperti helm pada umumnya nggak punya karakter tersendiri untuk di bagian fitment gitu. Jadi ini hanya helm kita butuh motor untuk riding ya, fitmentnya cukup gitu. Dibilang enak ya biasa aja, dibilang nggak enak juga sebenarnya ini cukup enak gitu. Jadi ada di bagian tengah-tengah orang yang butuh helm, cuman nggak sampai khusus punya karakter fitment tersendiri seperti race fit, sporty fit, slim fit ataupun seperti itu. Ada yang mengunci, enggak. Ini helmnya cukup ya udah nyaman aja buat dipakai harian gitu. Orang kalau misalnya pakai helm ini dipakein nggak protes gitu, kecuali kalian punya objektif tersendiri nyari helm yang fitment seperti apa gitu. Itu beda cerita. Di helm ini cukup seperti itu fitmentnya. Dan gue sebenarnya ngerasa terganggu dengan fitment di bagian depannya aja di sini gitu. Jadi buat gue ini nggak terlalu pas, kayak terlalu turun si helmnya untuk bagian depan. Dan soalnya di sininya ada yang mengganjal di bagian leher gue tuh, mengganjal sedikit, jadi maksa si helmnya jadi harus ke depan gitu. Nah kalau misalnya gue fitment dibuat sesuai banget, bagian crown padnya dibikin ngunci, dibikin pas semuanya, jatuhnya helmnya kayak turun gitu, kayak nunduk, jadi lebih dekat ke alis. Ini yang buat gua sedikit mengganggu aja di bagian fitment, tapi selebihnya masih oke gitu. Jadi gua perlu ngangkat sedikit segini, ini nyaman, cuman bagian belakang bukan neken sakit ya, cuman jadinya menyentuh tengkuk gue waktu lagi posisinya upside position seperti ini gitu. Jadi mungkin gue perlu size yang lebih pas aja sih untuk bagian crown padnya, kayaknya seperti itu gitu. Cuman untuk fitmentnya sebenarnya nggak ada masalah tertentu atau masalah yang krusial sebenarnya nggak ada gitu. Cuman gue ngerasa pas aja di sizingnya untuk helm ini gitu. Dan rasanya emang gak kecil untuk GM ini. Seperti gue bilang di awal tadi, helmnya rasanya kayak cabi aja gitu untuk si helm GM Fury ini. Ya,
Untuk visornya light smoke, visibilitasnya oke, nggak ada distorsi. Kita coba sun visornya. Ya, ini fair aja untuk si visornya, nggak ada masalah, nggak terlalu turun, nggak terlalu ngangkat. Jadi nggak turun banget sampai nutup semua, cuman nggak sampai ngatung banget juga. Jadi ini cukup di posisi yang standar aja. Dan untuk user berkacamata, ini gue pakai yang frame-nya tipis. Kita coba kacamatanya. Oke, nggak ada masalah. Ruangannya cukup luas banget buat frame kacamata. Jadi walaupun kalian pakai yang tebal, mungkin nggak akan ada masalah waktu pakai helm ini gitu. Dan nunin sun visornya juga nggak ngejeduk, masih aman untuk user berkacamata menggunakan sun visornya juga. Oke, sip, aman sih untuk user yang berkacamata. Berarti ini helm emang sudah ada fitur wearable glasses atau glasses ready, glasses fit. Helm GM Fury ini dibanderol dengan harga 390.000. Gua belinya harganya segitu ya di Tokopedia waktu itu gua dapetin di salah satu toko di kota Bandung. Di harganya 390.000 sampai ke 400 ribuan lah, sekitar 400.000, 420.000, mungkin range harganya sekian dari 390 sampai ke 420.000. Fiturnya ada beberapa, kayak tadi yang terakhir wearable glasses, ada intercom ready. Cuman dengan harga sekian sebenarnya masih kurang greget dibentuk secara keseluruhan menurut gue gitu. Cuman untuk QC-nya, untuk finishingnya, untuk kualitasnya secara detail, gue cukup apresiasi dari yang disuguhkan dari si helm GM Fury ini. Jadi secara detail dia oke banget, facet holdernya finishingnya oke, nggak ada masalah, kelihatannya solid, jahitan-jahitannya oke, cutting edge-nya juga dia cukup baik gitu untuk helm GM Fury ini, karena dia punya QC yang baik kayaknya sih di pabriknya gitu, nggak asal lah gitu. Cuman dia belum punya karakter yang kuat di helm sporty seperti ini menurut gue gitu. Jadi masih agak nanggung aja kelihatannya, karena gue ngeliatnya nih masih tetap kelihatan roundednya dari si helmnya secara bentuk gitu. Jadi belum kelihatan greget untuk sebuah helm sporty looks gitu, untuk brand GM gitu. Tapi ya untuk kalian yang butuh helm harian dengan desain yang menurut kalian oke, karena desain itu kan sebenarnya subjektif, mungkin ini bisa jadi opsi gitu dengan harga 400.000 gitu. Saingannya cukup banyak, ada di beberapa brand dengan harga sekian. Jadi ini perang cukup besar di harga 350-450.000 tuh helmnya banyak banget pilihan, dan ini salah satunya akhirnya datang juga dari GM Fury di ranah sporty looks gitu, helm open face nya. Oke, sekian review dari gue untuk helm GM Fury ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya butuh atau ada kritik, ada saran, ada insight, boleh langsung tulis di kolom komentar atau langsung ke Instagramnya Acuan Hobi. Oke, sekian review dari gue, sampai jumpa di video berikutnya.